Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Datang dari Pak Monder dari Kaltara. Shalom Pendeta Sabuin. Saya mau bertanya dalam Matius 10 ayat yang ke-8 berbunyi, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Apakah yang dimaksud dengan isi ayat tersebut? Mohon penjelasannya. Demikian, Pendeta. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita mulai dengan kalimat yang terakhir dari ayat tadi. Terima kasih Pak Monder dari Kalimantan Utara, Kaltara. Kita mau lihat dulu kalimat yang terakhir. Coba sekali lagi Jeffrey sekarang bacakan kalimat yang terakhir. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kepada siapa Tuhan Yesus katakan kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma? Kita baca ayat yang kelima. Matius 10 ayat yang kelima. Masih di situ ya. Karena 12 murid itu diutus oleh Yesus kepada ke-12 murid itu. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah. Jadi ini pesan kepada 12 murid Yesus. Siapa ini 12 murid Yesus? Ayat yang kedua. Ada Simon yang disebut Petrus, Andreas, Yakobus, Zebedeus, Yohanes, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bukan Zebedeus itu adalah ayah dari Yakobus dan Yohanes. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, lalu Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia pada akhirnya. 12 orang diutus. Lalu kepada 12 orang ini Yesus berkata, telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Apa yang mereka peroleh dengan cuma-cuma? Siapakah di antara 12 murid ini yang pada waktu dipanggil mereka dalam keadaan sakit lalu disembuhkan lalu ikut Yesus? Sehingga mereka telah disembuhkan cuma-cuma, sekarang mereka harus menyembuhkan orang dengan cuma-cuma. Pertanyaan yang berikut, siapakah di antara ke-12 murid ini yang sebelum ikut Yesus ternyata sudah mati, lalu Yesus bangkitkan, lalu Yesus panggil untuk ikut dia, lalu Yesus katakan, kamu sudah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Karena kamu sudah dibangkitkan dari orang mati dengan cuma-cuma, kamu harus juga membangkitkan orang mati dengan cuma-cuma. Siapa di antara mereka? Jadi sekarang kita bertanya, kalau begitu, apa yang dimaksudkan dengan memperoleh dengan cuma-cuma? Apa itu? Memperoleh apa? Jadi yang menjadi pengertian dalam ayat ini adalah kamu telah menerima panggilan mengikuti aku dan menerima keselamatan dengan cuma-cuma, biarlah kamu juga harus mengabarkan Injil kepada orang lain dan membiarkan mereka menikmati kasih karunia Allah itu dengan cuma-cuma. Dan yang menyertai pekabaran Injil itu berupa mujizat-mujizat. Dalam hal ini orang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan kemudian dipulihkan, orang yang mati dibangkitkan, orang berpenyakit kusta ditahirkan. Itu semua adalah dengan tujuan agar supaya orang boleh menerima kabar keselamatan tersebut. Tetapi yang menjadi inti yang Yesus katakan, kamu sudah mendapatkan dengan cuma-cuma keselamatan, kasih karunia Allah. Bagikanlah itu juga kepada orang lain, supaya mereka boleh dengan cuma-cuma
mendapatkan keselamatan dan kasih karunia Allah tersebut. Kalau kita baca dalam Matius pasal yang ke-10 ini rasul-rasul ini dikatakan mereka akan dianiaya. Ada ayat-ayatnya, itu mulai dari ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Akan ada penganiayaan. Ayat 22 dikatakan, kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Di zaman akhir, itu akan terjadi. Bahkan pada waktu murid-muridnya mengabarkan Injil, Kisah pasal yang ke-12 menyatakan Yakobus dibunuh oleh Herodes. Ia tidak langsung menikmati kebangkitan, sekalipun ia mengabarkan tentang kebangkitan, Yakobus mati. Dan tidak ada catatan dalam Alkitab ia dibangkitkan. Ia menunggu kebangkitan dari antara orang mati pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti. Jadi jangan kecewa kalau kita tidak melihat sekarang ada orang mati dibangkitkan. Karena ada kebangkitan nanti pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Jangan kita kecewa kalau ada sakit yang tidak sembuh. Karena kita masih hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa. Tapi Allah menjanjikan keselamatan dengan cuma-cuma. Kasih karunia-Nya sungguh besar. Dan kalau kita percaya kepadanya, kita akan mendapatkan keselamatan tersebut. Jadi kepada yang mengabarkan kabar baik keselamatan itu, 12 rasul itu, dikatakan kamu harus menyembuhkan orang sakit, kamu akan membangkitkan orang mati, kamu akan mengusir setan-setan. Mereka sendiri mengalami kematian, mereka sendiri mengalami penganiayaan. Tapi semua, baik yang mengabarkan maupun yang mendapatkan perkabaran itu, mempunyai pengharapan yang sama, yang akan mereka terima pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih.